Sekarang kita kan lagi ngajar dalam keadaan pandemik. Saya dengar-dengar kok pernah jualan pasir. Bahkan main PS-an loh. Main PS-an ketika waktu luang. Justru saya bisa melihat karakter banyak sekali siswa ataupun orang yang bermain dengan saya. Kita dituntut untuk serba kreatif. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini di semua sosmed yang kalian punya. Dan jangan lupa kalian kalau mau bisa banget nulis di kolom komentar siapa aja nanti narasumber yang pengen diduluin. Oke? IKES, SMP Budi Mulia 2 Podcast. Oke, hi Stingers! Welcome back to Budi Mulia 2 Junior High School YouTube channel. Kali ini kita akan punya segmen terbaru buat YouTube channel kita, yaitu Ngobras, Ngobrol Santai. Dan Ngobrol Santai kali ini kita akan didatangin narasumbernya, yaitu adalah seluruh guru BMD, yaitu terutama SMP ya. Dan kita akan ngulik seputar kehidupannya yang nggak bakal kalian temuin di kelas. Jadi kita langsung aja ketemu sama narasumber pertama kita, dan ini bukan sembarang orang ya, bukan sembarang narasumber, bukan sembarangan, yaitu langsung aja kita panggilkan, ini dia Mr. Tri Widaryanto. Hai, ngopi dulu. Guys, wah sekarang ini kita kedatangan narasumber istimewa nih. Buat saya nih istimewa karena saya cuma bisa ketemu Mr. Tri itu ketika di kelas, ketika lagi rapat, udah gitu aja. Tapi saya nggak pernah lihat Mr. Tri lebih dalam. Dan saya akan ngulik-ngulik kehidupan Mr. Tri. Mungkin dari zaman sekolah sampai mungkin saat ini kali ya, yang belum ditahu sama banyak teman-teman di luar sana. Dan cuma hanya di segmen ini kalian bisa dapat informasi yang jauh lebih banyak tentang Mr. Tri. Tapi saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya Mr. Tri? Alhamdulillah Miss Inces. Miss Inces ya manggilnya ya? Oh iya, Mas Inces aja, biar akrab gitu Inces. ya. Oh jangan, nanti kelihatan tua ya Bapak ya. Cukup saya yang tua ya? Oh iya, Bapak tua ya. Iya. Oke. Apa kabar ya Mr. Tri? Saya alhamdulillah sehat, baik, dan semoga semuanya anak-anak khususnya siswa SMP Budi Mulia 2, baik yang mungkin di Jogja maupun dimanapun, alumni dan seluruh keluarganya juga dalam kondisi yang sehat, aman, sejahtera. Amin. Oh iya, Mr. Tri boleh dong sedikit dikasih perkenalan, Mr. Tri ini guru apa, mapel apa kayak gitu. Udah berapa lama di BMD? Oke. Kalau ditanya saya guru apa ya? Saya akan runut dari sejarahnya dulu. Boleh. Ini nih. Ini salah satu narasumber yang paling seneng ngomongin sejarah dan juga paling seneng ngomongin tentang filosofis. Nah, langsung aja nih. Jadi saya dulu itu awalnya daftar di SMP Budi Mulia 2. Awalnya itu daftar sebagai guru matematika. Kok bisa matematika, Bapak? Ya karena saya merasa dulu saya dari teknik ya, lulusan dari teknik, sehingga saya merasa punya kapasitas di matematika untuk level SMP. Cuma kemudian ketika saya masuk di SMP Budi Mulia 2, saya tidak diterima sebagai guru matematika, saya diplotkannya justru sebagai guru geografi. Guru geografi. Iya, dan ini kenapa? Karena dulu kepala sekolah dan direktur SMP Budi Mulia 2 di awal dulu ketika menerima saya, melihat ijazah saya itu dari lulusan teknik geodesi, GM. Oh, di UGM. Ya. Lah, karena ada kata geo ya, geodesi gitu, mereka berpikirnya, wah ini pasti dekat dengan geografi. Ya, akhirnya saya diplotkan di geografi, dan itu enggak masalah karena itu justru juga bidang saya, tidak jauh dari bidang saya di kuliah, dan saya terima itu tantangan itu. Saya jadi guru geografi sekitar setahunan lah. 1 tahun, kenapa cuma 1 tahun, Mister? Karena dan guru geografi 1 tahun itu belum tentu saya sebagai guru geografi, karena saya juga merangkap pernah juga menggantikan guru biologi. Kok macam-macam ya? Kemudian menggantikan guru matematika. Iya, jadi dulu ada kasus umpamanya kayak ketika di awal-awal SMP berdiri, jumlah guru kan mungkin belum bisa banyak ya, sehingga ketika ada yang mungkin melahirkan, cuti dan yang lain, akhirnya cowok inilah yang harus menjadi tulang punggung menggantikan. Jadi saya berprofesi, kalau ditanya tadi mengajar apa, dari sejarahnya saya pernah ngajar
geografi, matematika, kemudian IPA, biologi, dan fisika. Akhirnya setelah kemudian beberapa tahun di BMD, dari semua pengalaman mengajar itu mengerucut ketika saya ditawari, ya udah paten aja yang mana dari kepala akhirnya suruh sekolah. milih salah satu gitu ya? Iya, saya akhirnya memutuskan sesuai dengan minat saya ya, yaitu di IPA, khususnya fisika. Oh, karena kalau di SMP itu Awalnya IPA-nya dibagi-bagi kan ya? Kurikulum 2004 ya, dahulu itu IPA itu nggak ada di SMP. Yang ada itu adalah fisika, biologi, dan sedikit kimia. Tapi kemudian di K13 ini, kurikulum 13 ini, kita sekarang dibalik, nggak ada lagi mata pelajaran fisika, biologi, atau kimia, tapi di SMP itu kita diberi pelajaran IPA yang kontennya adalah gabungan dari semua itu. Gitu. Jadi saya juga harus, kalau mengajar IPA, sekarang saya mengajar IPA umumnya gitu, saya harus bisa fisika, biologi juga, bahkan mungkin sedikit kimia. Dan paling disukai ternyata emang fisika ya? Menantang. Menantang. Mungkin banyak praktikum-praktikum yang berhubungan dengan hal yang kita sering lakukan sehari-hari mungkin ya. Oh ya, buat teman-teman nih yang belum tahu, pernah kapan hari saya mengikuti kelasnya Mr. Tri. Kebetulan saya ada di kelasnya Mr. Tri, lagi nggak ngapa-ngapain juga, tapi Mr. Tri ada di kelas dan ngajar. Tadinya yang saya mungkin dulu waktu sekolah nggak tahu tuh tentang cara ngitung lensa atau melihat lensa. Bahas lensa, kalau nggak salah lensa cembung, lensa cekung, terus bahas juga materi gelombang atau apa. Dulu SMP saya nggak bisa tuh, tapi karena ngikutin kelasnya Mr. Tri, kok saya jadi mudeng ya? Apa karena udah lama juga sering lihat-lihat atau gimana? Tapi to be honest, saya kalau lihat Mr. Tri nerangin tuh seriously enak banget, bahkan saya ngiri. Kenapa zaman dulu saya sekolah itu nggak dapet guru kayak Mr. Tri kayak gitu? Jadi kadang gemes-gemes juga. Oh jadi mudeng nih kalau. Nanti kasihan kalau dulu gitu ya? seneng gurunya bagus ya di IPA, nggak akan jadi guru bahasa Inggris. Oh gitu ya Bapak ya. Iya. Cuma saya tuh nggak pintar hitung-hitungan, makanya saya kuliahnya bahasa Inggris. Nah berarti Mr. Tri ini udah jadi guru matematika pernah 1 tahun. Geografi berapa tahun tadi? Ya artinya dalam jangka waktu 1 tahun tadi saya mengembara. 1 tahun tuh berarti macam-macam ya? Iya. Oh seru juga ya. Terus paling disenengin ternyata milih fisika. Ya ketika saya diminta untuk memutuskan, saya merasa dari pengalaman saya mengajar itu yang membuat saya penasaran di dalam hidup saya ini, salah satunya adalah bagaimana alam semesta ini bekerja kan. Dan usaha untuk mendekati, untuk mengetahui bagaimana alam semesta ini bekerja, melihat ayat-ayat Tuhan itu, saya merasa kok fisika ini cukup luwes, bagaimana menjadi metode untuk menguak semua rahasia alam ini. Nah, itulah yang membuat saya setiap belajar fisika atau IPA itu bukan semata-mata membahas pelajaran, tapi saya tertarik sekali dengan ini hubungannya dengan ya, kok Tuhan luar biasa ini, hadir dalam segala hukum-hukum alam ini luar biasa. Itulah yang membuat saya kemudian memutuskan, oke, Miss Nita, kepala sekolahnya dulu Miss Nita, saya milih IPA atau fisika dulu gitu. Menarik sekali ya. Jujur ini menarik banget. Dulu saya pernah suka saya dulu masuk IPA. Yang paling aku suka emang fisika. Karena mungkin hitung-hitungan yang terlalu rumit, tapi nggak tahu kenapa itu emang menyenangkan. Walaupun saya nggak bisa matematika sih sebenarnya, nggak pinter-pinter banget gitu. Nah ngomongin soal fisika, ini apakah menjadi hobi menghitung atau gimana sih Pak dulu itu waktu sekolah? Ini aku seneng hitung nih, seneng hobinya ngafalin sesuatu angka atau apa berhubungan dengan itu nggak? Enggak. Saya tertarik semua hal. Pada prinsipnya saya tertarik semua hal, saya tertarik tantangan di situ. Jadi ketika menghitung itu kok menantang, itu saya tertarik. Hal yang menantang yang paling baru ini apa nih? Yang apa ini maksudnya? Yang terbaru kan selalu ada hal yang menantang dalam hidup kita kan. Setiap kali kita melakukan sesuatu di setiap waktunya pasti ada hal menantang. Nah, hal yang menantang apa yang saat ini Mr. Tri sedang hadapi nih? Atau ini kaitannya dengan fisika atau atau hidup? Tentang banyak hal, terutama sekarang kita kan lagi ngajar dalam keadaan pandemik. Ada hal yang menantang nggak menurut Mr. Tri?
Ya, jadi tantangan itu nggak akan habis ya. Tantangan itu justru Akan selalu ada. iya. Jadi hidup itu menurut saya ya, yang membuat hidup indah itu adalah ketika ada tantangan. Jadi mungkin kayak gini ya bayangkannya ya. Kita tahu rasanya nasi itu umpamanya makan di suatu tempat. Wah, enak sekali itu di sana masakannya. Menurut saya itu belum tentu. Oke. Karena di sana enak itu karena faktornya banyak. Dan menurut saya yang universal faktor enak itu adalah kalau kita memang butuh. Ketika kita benar-benar lapar. Maka kita akan menghilangkan faktor-faktor semuanya entah itu bumbu dan yang lain. Yang penting kenyang dulu ya. Itu akan enak lah. Hidup menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat ke dalam diri kita, apa sih dalam diri kita yang sebenarnya kita merasa kosong, merasa kurang dan yang lain. Maka itu ketika kita kemudian berusaha menemukan untuk mengisinya dan kita kemudian berhasil, itu enak banget. Kayak Miss Inces ya. Bagaimana mencari hatinya yang mungkin masih kosong gitu, kemudian ada menemukan pengisinya, itu kan luar biasa, ya kan? Luar biasa sekali. Iya, makanya itu. Jadi tantangan bagi saya dalam hidup ini adalah ya selalu hadir, dan sekarang terutama dalam kondisi pandemi ini tantangannya adalah bagaimana menghadirkan proses pembelajaran terutama kepada putra-putri kita, kepada siswa-siswi itu dengan terobosan-terobosan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahkan kita belum tentu kepikiran kita nanti bakal melakukan hal itu gitu kan. Iya, ya, karena kedepannya. kondisi ini benar-benar kita dituntut untuk serba kreatif. Kita emang harus dan ini yang membuat apa ya, belajar banyak itu adalah bagaimana kita harus menerima kenyataan ini. Coba bayangkan. Dulu orang begitu mudahnya berinteraksi, sekarang kita dibatasin dan yang lain. Dan yang jelas adalah kalau kita melawan sesuatu yang jelas itu ya, umpamanya ada ada kabel di jalan gitu, itu kan jelas ya. Oh, tinggal kita menyingkirkan, kalau nggak bisa kita mencari jalan lain. Iya, tapi kalau hati-hati loh, di sana itu nanti ada yang mengancam jalan itu. Lah, kita mau lewat itu yang mengancam apa, mau kayaknya nggak ada apa-apa, mau lewat. Jadi corona kan seperti itu. Iya. Itulah yang tantangan yang luar biasa menurut saya, bagaimana menata hati kita saat ini, menentukan sikap menghadapi kondisi corona ini dengan tetap tidak patah semangat, baik dalam pembelajaran, bekerja maupun apapun. Itu Kira-kira yang luar biasa. Kalau gitu ya, aku mau ngobrolin tentang ini kita tadi udah bahas sampai ke corona juga ya. Nah, Pak Tri pasti pernah punya namanya, ini setiap orang pasti punya sih, yaitu hobi ya. Kira-kira hobi yang Mr. Tri jalanin ini sekarang yang lagi senang apa sih? Saya? Iya. Saya beberapa minggu ini sedang tertantang untuk membuat layangan yang besar. Oh iya, sekarang lagi musim layangan nih. Iya. Ada layangan kuntilanak, ada layangan macam-macam deh pokoknya. Saya sedang berusaha membuat layangan yang besar, dan alhamdulillah kemarin saya sempat hari Minggu kemarin saya berhasil menerbangkan satu. Udah sejak kapan itu Mr. Tri? Baru aja kemarin. Baru seneng layangan karena enggak. Dulu apalagi pernah. Sedang anginnya lagi kenceng apa gimana? Kaitannya gini. Saya itu nggak tahu ya, tapi itu saya seneng dengan sesuatu yang berkaitan dengan penerbangan. Luar angkasa, penerbangan. Ini saya nggak tahu juga. Dulu saya mungkin di SD ya, saya itu sangat terkagum-kagum dengan pilot. Dengan pilot? Ya, karena apa? Karena bagaimana ya rasanya ada rasa orang yang sedang berada di atas udara yang sangat tinggi, di ketinggian tertentu itu, dan melihat bawah dan yang itu rasanya seperti apa ya. Jadi saya tuh membayangkan kalau ada pesawat lewat dulu pas kecil ya, saat lewat itu saya bayangin, wah itu yang di dalam itu seperti apa ya rasanya, kayak gitu ya. Terus kalau menerbangkan pesawat sendiri kemudian gini kayak burung itu, saya sangat
sangat kagum gitu. Ini jangan-jangan ini cita-cita juga nih? Ya saya dulu pernah sempat kecil itu punya cita-cita pengen jadi pilot. Ya tapi nggak pengen jadi penumpangnya aja, sama-sama bisa menikmati di bawah. saya bukan pada menikmati di udaranya enggak, tapi saya itu gini, mungkin itu kaitannya dengan fisika juga ya tadi. Iya. Saya itu kagumnya gini, bagaimana kebiasaan hidup yang saya tahu itu sejak lahir sampai kemudian saya SD ya, itu orang itu tinggalnya di darat gitu loh. Iya. Orang itu tinggal di darat, tapi bagaimana kok ada orang yang bisa survive di udara dan itu menabrak logika berpikir saya. Itu saya terus mencari jawabannya dan kemudian ketemunya salah satunya yang paling mendekati adalah pilot kan. Saat itu pilot itu. Nah, jadi saya dulu bercita jadi pilot itu bukan untuk pilotnya, tapi saya karena, ini kok bisa ya orang itu kan pesawat gede, orang nggak punya sayap. Logika saya awalnya dulu gitu, yang bisa terbang nggak tahu itu juga yang kalau punya itu mesin sayap. apa gimana? Tahu sih, cuma kok sekuat itu ya. Saya bayangin udara itu kan lemah, udara itu kan enteng dan yang lain. Kok bisa ngangkat benda sebegitu beratnya itu dulu saya nggak masuk akal. Terus mencoba untuk mempelajari atau gimana Kak? Iya. Maka dari itu ngambil geodesi? Enggak, beda. Jadi saya awalnya jadi pilot. Nah, terus ketertarikan saya itu terpupuskan karena saya dulu nggak tahu ya, yang bilang masyarakat atau saya dengar dari siapa itu, tapi mindset yang masuk ke saya dulu, kalau pilot itu syaratnya kondisi kesehatan gigi kita harus baik, harus kondisi perfect. gigi. Jadi nggak boleh orang sakit-sakitan gigi. Lah, saya dulu SD itu sering sakit gigi, sehingga saya kemudian nggak mungkin ini jadi pilot ini. Tapi saya tetap senang dengan sesuatu yang bersifat penerbangan. Akhirnya saya yang paling mendekati dulu itu adalah ya main layangan dan yang lain. Cuma saya kecil dulu, yang umum di tempat saya kan layangannya bukan layangan yang besar ya. Itu layangan yang kecil gitu dan kan, untuk kompetisi itu loh, yang siapa yang putus duluan dan yang lain. Istilahnya itu apa loh. ya kalau bahasa Jawa ya? Nek mbiyen ki ulur. Ulur layanganku kayak gitu itu. Jadi dulu, yang kena apa iki? Benangnya yang putus, ya itu yang kalah gitu kan. Cuma iya. Itu belum mewakili apa yang saya maksudkan. Nah, saya masih menyimpan terus itu. Dulu saya nggak tahu ada layangan bapangan yang gede, akses saya terbatas untuk bisa tahu itu. Lah, di era YouTube ini saya kemudian di musim-musim ini kan jadi teringat lagi, ada kalau pulang dari sekolah itu lewat Janti Flyover itu saya melihat kota Jogja kan banyak banget layangannya itu kan, saya jadi macam-macam. Kayak terlempar ke masa lalu untuk mencoba lagi gitu. Akhirnya saya beberapa minggu ini mencoba membuat itu. Wah, sayang sekali ya. Coba kalau misalnya dibawa ke studio jadi bisa lihat nih hasil layangannya. Ada sih satu produknya satunya. Oh iya, ngomongin tentang hal itu. Ngomongin tentang masa kecil nih ya. Kan Mr. Tri ngomongin tadi kalau dulu pernah kerjanya kan ini sekarang sebagai guru ya. Iya. Pernah nggak menjalani pekerjaan lain? Soalnya saya dengar-dengar kok pernah jualan pasir. Itu gimana ceritanya? Jualan pasir dari kali jadi, apa gimana? Bukan bekerja ya. Jadi saya itu dulu jadi di samping rumah saya itu ada sungai nggak terlalu besar itu loh. Dan sungainya itu jernih itu, dan kadang kalau di musim kemarau itu kan saya lihat di bawahnya itu sampai pasirnya itu lembut itu kelihatan ya. Saya hitung itu. Saya jalan itu saya hitung. Apanya tuh yang dihitung? Kira-kira pasirnya itu dari posisi mana sampai mana kok banyak gitu kan. Pasir putih apa hitam ya itu? Pasir hitam ya. Pasir hitam. Terus saya akhirnya ngomong sama teman-teman saya. Karena saya ini umur berapa ini? SD lah, saya lupa umur kelas 4-an, kelas 5-an lah. Iya. Teman saya kemudian saya kumpulkan untuk kita bisa punya proyek nih, bisa dapat tambahan nih. Gitu. Apa ini? Itu samping rumah saya ada pasir yang bisa digali, nanti kita pakai terus ngerancang alat, umpamanya pakai tali, kasih ember dinaikin ke atas nanti kayak begini. timba gitu ya? Iya, terus ada yang gali di sana. Akhirnya bener. Terus kita dapat banyak itu dan akhirnya ada yang beli. Kok bisa kepikiran pasir jadi duit, ini gimana? Pernah sering lihat orang jual beli pasir atau gimana? Enggak, saya cuma jadi inspirasinya bapak saya. Bapak saya kalau pas sedang umpamanya memperbaiki rumah dan yang lain gitu, itu kan beli pasir, mencampur pasir dan yang lain. Terus saya melihat, loh kan di samping rumah juga ada pasir.
ya kayaknya pasirnya sama. Itulah akhirnya kemudian kalau beli berarti dapat uang, ya udah dicoba. Seru juga ya. Terus setelah itu pernah jualan apa lagi nih? Kayak pernah denger jualan plastik atau apa zaman kuliah ya kalau nggak salah. Oh ya, jadi dulu sebenarnya bukan pada jualan plastiknya, tapi saya tuh merasa gini, teman saya itu sangat semangat untuk dulu saat kuliah itu ada teman saya sangat semangat untuk berwira swasta menjadi penjual plastik. Kenapa yang harus dipilih tuh plastik? Nggak tahu ya, tapi dia punya teman yang sudah sukses jualan plastik. Oh gitu, ada percontohannya. Iya, kemudian dia mencoba ikut itu. Saya diajak. Nah, yang saya tertarik dari proses itu malah justru bukan jualan plastiknya. Tapi gini, saya itu kan bukan tipe orang yang mudah beradaptasi dengan cepat. Saya itu pemalu. Masa sih pemalu tapi pengalamannya banyak banget. Saya tuh memalu saya tuh males buka suatu komunikasi jika menurut saya itu tidak terlalu urgent. Jadi saya tuh lebih seneng seolah-olah masuk ke wilayah saya sendiri daripada saya mencampuri wilayah orang lain. Misalnya kayak gimana itu? Ya, ini tadi contohnya saya disuruh menawarkan barang ke orang lain dan menurut saya orang lain tadi itu nggak butuh, itu saya kayak merasa nggak ngapain gitu ya, kasihan. Oh gitu, seolah-olah dia kita paksa, kita pojokkan pada situasi di mana dia tidak butuh. Itu mindset saya dulu, makanya kemudian saya tertarik untuk mengikuti teman saya tadi untuk mengalami hal yang saya tidak suka itu. Jadi saya harus ketemu dengan orang di warung dan itu sangat berat lah. Saya justru menikmati proses beratnya itu, bukan laku tidaknya. Dan karena saya nggak punya bakat di situ kan, menawarkan dagang itu, sehingga saya nggak akan jalan lama di situ. Oh berarti itu cuma ngikut temennya, nggak ikut cuman ikut jualan tapi nggak ngejual gitu ya? Saya cuma merasakan bagaimana teman saya itu setiap hari umpamanya muter ke toko-toko dan ada yang lebih murah tuh gini-gini, merasakan proses itu. Oke, seru juga ya ternyata pengalamannya banyak banget ya. Kalau di sekolahan nih, saya sering banget ngelihat Mr. Tri main sepak bola sama anak-anak. Terus main volley. Terus bahkan main PS-an loh. Main PS-an ketika waktu luang. Itu hobi apa gimana? Dan kalahan ini ya. Aku lihatnya seringnya sih kalahan. Apa kebetulan pas ada saya aja, gimana itu Bang? Jadi dulu pas Miss Inces nonton saya main PS kalah itu ya karena sticknya itu. Jadi sticknya itu beli yang bagus. Saya tuh termasuk di dalam main PS. Umpama ada 2 stick ya, yang satu bagus, yang satu kurang bagus. Saya justru lebih seneng milih yang kurang bagus. Biar bisa jadi alasan mestinya. Bukan, karena saya tuh nggak tega ada orang kok kalah. Mending saya aja yang kalah gitu. Oke, cukup menarik sekali ya. Lebih baik mainnya sama Mr. Tri, dijamin dia bakal menang terus karena Mr. Tri nggak bakal membiarkan dirinya untuk menang. Cuma saya akan lihat sampai kapan dia bisa, ketika sampai pada titik di mana dia kok nggak bisa menguasai kemenangan dia, sehingga dia mungkin menjadi malah lebih sombong dan yang lain. Saya terpaksa menunjukkan bahwa saya di situ bisa menang. Oke, langsung menunjukkan kesombongannya. Ini nih, gue bisa menang nih. Itu yang tidak disadari oleh orang-orang itu. Siapa sih lawan terberatnya Mr. Tri kalau main itu? Main PS? Salah, bukan Miss Dewi. Miss Dewi main PS. Bukan Miss Dewi ya, Miss Dewi bukan lawan terberat saya. Saya itu kesulitan, tapi karena jarang main ya, mainnya cuma sekali 2 kali gitu. Seriusan cuma sekali 2 kali? Iya, karena orangnya jarang di sini. Oh gitu. Namanya Mr. Chandra. Oh Mr. Chandra, kan ada di atas beliau. Iya, tapi kan jarang sekali untuk berinteraksi gitu ya. Itu paling susah mainnya sama Mr. Chandra? Bukan susah, jadi gini, ini yang menarik ya. Kadang orang merasa saya main bola, saya main volley, saya main PS, itu kan seolah, wah itu seneng-seneng gitu. Enggak, justru enggak. Kayaknya enjoy aja main sama anak-anak, tapi menyenangkan juga kalau lihat itu juga. Saya itu merasa bahwa di sekolah itu saya tidak boleh terkungkung untuk
terkungkung hanya menjadi satu layer Oke. manusia. Jadi maksudnya gini, mosok saya di sekolah hanya jadi guru. Saya harus jadi manusia juga dong. Oke. Saya harus Menjalani jadi sebagai manusia Iya, biasa. saya harus jadi manusia juga dong. Saya kira anak-anak akan belajar, siswa-siswa juga akan belajar hidup ini dari kenyataan yang ada. Maksud saya gini, tapi yang baik ya. Maksud saya contohnya gini. Ketika saya bisa main bola dengan anak-anak, karena saya senang main bola juga. Kemudian saya main bola dengan anak-anak. Saya kepingin anak-anak melihat bahwa saya itu diterima oleh anak-anak itu, siswa-siswa, bukan hanya sebagai guru IPA atau guru fisika di kelas. Tapi kamu boleh bertemu saya untuk melihat sepenuhnya saya sebagai temanmu juga. Kamu, bahwa saya juga manusia, kamu manusia, kita saling berinteraksi, silahkan yuk kita, sehingga di situ kita bisa banyak belajar. Oh, kalau pas ketemu guru berarti harus memposisikan sebagai guru dan siswa. Kalau sedang bertemu di lapangan mungkin main bareng, ya kalau pemain, kalau kiper ya saya harus kiper, kalau back saya harus back. Tidak terus dumeh kipere gurune terus ora digolki, kan enggak gitu. Iya, Jadi benar. proses itu menarik gitu. Dan Jadi kan, kita bisa menempatkan diri. dan yang menarik lagi adalah justru saya bisa melihat karakter banyak sekali siswa ataupun orang yang bermain dengan saya. Justru ketika di luar kelas. Justru di luar kelas, contoh main PS, saya bisa menilai, oh si A ini, si B ini, karakternya, oh ini. Sehingga itu menjadi senjata saya, strategi saya untuk masuk dalam cara berkomunikasi dengan orang-orang tadi. Ada mungkin yang senang mainnya direct dan Oke, berarti ini mungkin orangnya nggak bertele-tele dan yang lain. Berarti saya kalau ketemu dengan dia harusnya gini-gini. Dan itu ternyata bekerja. Saat main bola umpamanya di lapangan dengan anak-anak, oh ada yang senangnya main gini, karakternya gini. Saya masukkan di kelas, pendekatan saya dengan dia seperti ini. Itu bisa. Itu yang saya nikmati. Jadi mungkin terserah lah kalau ada orang yang kemudian bilang senangnya, ya udah jangan main bola aja gini. Oke, tapi itu tidak titik di situ, itu koma. Kayaknya seru banget ya. Nggak cuman, kayaknya saya nggak tahu ya di sekolah lain kayak gini juga apa enggak. Yang pasti saya merasakan di sekolah Budi Mulia ini bener-bener ngerasa tuh sekolah tuh nggak cuman belajar tok kayak gitu. Maksudnya nggak cuman serta-merta kita cuman belajar materi yang kita pelajari di kelas. Tapi kita belajar bersosialisasi dengan guru, main sama guru juga kita bisa. Guru tuh nggak cuma sebagai kayak apa istilahnya fasilitator doang gitu ya. Kita juga bisa jadi teman curhat, bisa jadi teman main, bisa jadi teman belajar. Bahkan Mr. Tri paling sering ini curhatnya sama SA-nya dulu dari kelas 7 sampai kelas 9, bahkan sampai SMA pun dia masih sering nemuin Mr. Tri. Masih inget nggak siapa? Siapa ya? Cewek. Penggebuk drum. Siapa sih? Ayo, ini yang nonton jangan marah kalau beliau nggak nginget namanya ya. Nggak mungkin nggak inget. Ya, saya SE saya. Dijawab dulu tadi siapa? Penggebuk Najwa drum. ya? Ah iya, si Najwa ini Tapi sekarang saya udah paling enggak. sering lihat. Oh udah nggak bapak-bapak Ya, lagi. dia sudah dewasa. Oh ya dulu soalnya sering Karena pandemi ini ke terus Mr. membuat Tri dia dewasa. terus gitu kan ya. Tapi seru juga saya lihat komunikasi antara Mr. Tri dengan Najwa ini benar-benar intens, serius kayak bapak dan anak gitu. Berarti saya ngerasa Mr. Tri ini orangnya benar-benar ngemong banget, bahkan bikin anak sampai nyaman. Jarang-jarang loh ada murid kayak gitu, bener nggak? Biasanya murid itu paling takut namanya sama guru. Ada juga sih yang takut sama saya. Emang ada? Ya nggak tahu, tapi pasti ada lah. Pasti ada ya. Cuman kayaknya anak-anak banyak yang benar-benar Mr. Tri itu akrab. Bahkan sebenarnya nggak cuma Mr. Tri, hampir semua guru BMD itu akrab sama siswa. That's why BMD itu menurut saya sekolah paling menyenangkan deh. Bahkan saya nggak tahu sekolah mana lagi yang semenyenangkan BMD menurut saya. Ya, memang itulah salah satu yang membuat saya ya dari sejak 2004 sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh berarti? Hampir 16 tahun ya di sekolah ini ya? Tua ya saya. Tua banget, saya cuma baru 4 tahun loh guys. Dan sudah tua kayak gini ya. Saya apalagi gitu loh maksud saya. Jadi 16 tahun di BMD itu saya itu memang benar-benar nggak bayangin bahwa ada suatu ekosistem ya. Saya menyebutnya ekosistem ya kan guru IPA ya. Ekosistem di mana suatu tempat yang pembelajaran yang membuat hidup itu jadi lebih hidup menurut saya. Maksud saya gini,
Kalau kita datang ke sekolah untuk semata-mata pintar, itu rugi. Benar. Rugi. Karena yang kita cari nggak cuma pinternya doang Iya, ya. ya. Apalagi cuma pinter di akademik. Apalagi gini, pinter itu, nek memang mau niat bener, sekarang sumbernya banyak. Pinter loh ini. Benar. Pinter itu sumbernya banyak. Apalagi sekarang era digital ya. Tapi hidup itu menurut saya bisa berwarna ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Benar banget. Lah, di BMD itu memberikan wadah ekosistem yang sangat luas kepada seluruh penghuninya untuk berkomunikasi dengan siapapun, bentuknya apapun, dan masing-masing diusahakan untuk bisa saling memahami. Walaupun dalam prosesnya itu pasti bukan hal yang mudah, karena pertemuan dari berbagai apa ya, karakter, dari berbagai latar belakang, dari berbagai sifat, itu pasti membutuhkan waktu untuk bisa menyesuaikan, saling menyesuaikan. Iya, benar banget. Tapi suasana di sini itu membuat proses penyesuaian itu menurut saya menjadi sangat mungkin. Contoh, ada namanya, kita itu punya yang namanya SE. Oh ya, ini belum tentu ada di sekolah lain ya? Belum tentu ada di sekolah lain, SE. Jadi oh sebentar, SE itu apa biar semuanya juga tahu? Jadi gini, SE. SE itu adalah konsep orang tua di sekolah. Gampangannya gitu. Jadi ketika di rumah, orang tuanya siswa ya bapak ibunya kan? Iya, benar. Dan anak punya ikatan, tidak hanya ikatan fisik tapi batin juga dengan ortunya. Maka di BMD itu kita mencoba mendekatkan ke konsep itu dengan membuat yang namanya student advisor. Kita sering disebut SE. Terus bedanya sama wali kelas apa dong? Ya, bedanya adalah kalau SE ini sifatnya adalah permanen. Biasanya kalau wali kelas itu ganti ya tiap tahunnya. Mungkin kalau wali kelas kan pindah kelas ganti ya. Kalau ini enggak. Jadi setiap siswa yang masuk kelas 7 di SMP BMD, maka dia akan mendapatkan seorang SE, seorang bapak atau ibu selama sekolah yang dia akan menjadi bapak ibunya sampai lulus. Oke, jadi 3 tahun punya bapak yang sama atau ibu yang sama nggak bakal ganti? Nggak akan ganti, insya Allah nggak akan ganti. Itu mirip bahwa kita nggak mungkin juga ganti orang tua kita kan? Benar. Nah, disitulah yang membuat terjadi proses pembelajaran ikatan batin antara SE dan anaknya tadi atau siswanya tadi. Semua yang mengurusi itu muaranya ya hubungan segitiganya adalah siswa tadi, orang tua, SE dan orang tua di rumah. Jadi serunya itu emang soalnya kalau kita jadi orang tua siswa itu benar-benar mempercayakan si SE itu buat ngerawat anaknya di sekolah. Ya. Jadi apa-apa itu saya langsung ngehubungin SE. Iya, jadi enak-enak aja gitu ya langsung. Iya, kayak ya pengasuh beneran. Jadi kayak pengasuh gitu kan ya. Kalau ada masalah pun, maka yang akan duduk ya bertiga itu. Tapi nggak semua sekolah bisa kayak gitu loh, Mr. Tri. Ya mungkin konsepnya lain ya. Iya, soalnya kita itu ke wali kelas itu cuman sekedar batasan antara siswa dan wali kelas. Belum tentu wali kelas itu kan ngajar di kelasnya. Iya. Kadang kan kayak gitu. Dan kita tetap seriusan kerasanya tuh benar-benar ada jarak. Bahkan kadang-kadang kita ada rasa sungkan sama wali kelas. Bahkan seperti itu. Tapi di sini saya benar-benar ngelihat beda banget deh antara konsep wali kelas dengan SE. Karena kita ada forum SE juga ya kayaknya. Ada. Jadi setiap minggu baik dalam kondisi online ya maupun dalam kondisi masih tetap ada forum masih SE ada, ya? Masih ada. Mungkin beda medianya aja, mungkin pakai Zoom ya. Atau WA juga, grup WA. Kalau dalam offline dalam seminggu itu kita berkumpul bertemu dengan satu SE itu akan satu SE itu punya sekitar 10 sampai 15 anak asuh. Jadi setiap minggu ada jadwal di mana ada pertemuan antara SE tadi dengan seluruh anaknya. Kemudian nanti di situ
akan membicarakan banyak hal, baik yang mungkin kadang bersifat pribadi, ada yang bersifat bagaimana menata keluarga kecil itu. Nah, disinilah kita juga bisa jadi tahu tentang karakter siswa juga Ya, dari cerita mereka. dari situ akan kelihatan nanti ada anak yang karakternya gini. Oh, malah saling mengisi. Bahkan kita itu bisa belajar dari anak sebenarnya. Justru itu yang harus Banyak guru harus belajar dulu dari ya kan? anak. Input jujur aja saya menjadi guru pun banyak inputnya jadinya, bukan input dari apa yang pernah saya pelajari, tapi input yang pernah saya ajar ke mereka dan cara mereka menerima saya itu gimana. Akhirnya mereka memberikan input saya macam-macam banget. Dan itu akhirnya saya ada perkembangan diri merasa seperti itu. Saya senangnya gini, inilah guru BMD. Maksud saya, guru BMD itu semangatnya adalah bahwa dia bukan semata-mata satu sumber yang menjadi satu acuan mutlak oleh siswa, sehingga seolah-olah guru itu tidak ada kekurangan, tidak ada sumber yang lain sehingga siswa harus ini, enggak. Tapi semangat guru untuk belajar terus itulah yang membuat saya sepertinya, dan itu diberikan, ekosistem itu diberikan oleh sekolah, bahwa guru harus belajar terus itu. Dan gurunya juga melakukan dengan penuh penuh passionate, apa itu passionate, kayak melakukan dengan sepenuh hati. Ya karena mungkin merasa tulus. Nyaman ya bahwa jadi belajar itu menyenangkan. Dan kita juga sebagai guru juga jadi sungguh-sungguh makin semangat juga kan dengan hal ini. Dan saya juga kepikiran gimana ya kalau misalnya saya nggak di BMD, nggak bisa nemuin ini saya kayak ngerasa berada di suatu komunitas, bener-bener komunitas yang saling support. Jadi di sini di BMD, buat yang lainnya yang nggak tahu ya, belum tahu BMD. Jadi ini jadi malah ngomongin ke BMD juga ya, ke sekolahan ya, nggak apa-apa ya. Jadi di BMD itu guru itu emang nggak cuma ngajar, tapi kita itu juga punya kayak hobi-hobi yang sering kita salurkan. Bahkan kita bisa sering menampilkan hobi-hobi kita. Itu yang bikin seru juga. Jadi nggak seolah-olah di BMD ini yang tampil cuma murid-muridnya doang. Enggak, guru juga pernah tampil, kita pernah drama-drama, bikin panggung, pernah ada yang nyanyi, band, Saya masuk BMD itu di Pelonco untuk tiba-tiba harus nari di hadapan orang tua siswa. Oke. Wow, itu keren banget sih, seriusan. Tapi wah sayang banget, sebenarnya tuh saya pengen banget ngobrol sama Mr. Tri banyak banget, tapi mungkin ini baiklah, karena sudah waktunya udah habis. Sayang sekali ya Mr. Tri. Ya nanti kita sambung di kesempatan lain ya. Iya. Ini kan ngobrol santai sore ya. Ngobrol santai. Ngopi dulu ya. Silakan. Nah, sebelumnya kita mau main quiz dulu nih, main games. Saya akan challenge Mr. Tri, enggak challenge sih. Saya akan ngasih quiz, harus ini fast answers. Jadi Mr. Tri harus menjawab cepat. I'll try it. Oke. Ini habis ini kita langsung saya membacakan pertanyaan dan Mr. Tri harus menjawab dan harus memilih cepat. Oke. Tapi nggak ada konfirmasi ya? Belum terkonfirmasi. Mr. Tri hanya pilih jawabannya aja. Pilih jawaban. Jadi Mr. Tri belum tahu pertanyaan ini apa. Oke, langsung aja. Makan pedes tapi enak atau makan nggak pedes tapi nggak enak banget? Nggak pedes tapi nggak enak. Oke, kerja sesuai passion, nggak banyak duit tapi happy, atau kerja sedapatnya tapi banyak duit tapi bikin stres? Passion dan happy, duitnya banyak. Semua juga pengen seperti itu ya, Mister ya. Jabatan tinggi tapi bikin pusing atau jabatan rendah tapi happy? Jabatan rendah tapi happy. Oke, guru atau pilot? Guru. Bisa main PS-an terus tapi kalahan atau jarang main PS tapi sering menang? Wah itu, fast answer ya. Iya. Sering main PS tapi kalah. Kemeja atau kaos? Kaos. Jaket apa jumpers? Jaket. Pantofel atau sneakers? Sneakers. Kegiatan outdoor apa indoor? Outdoor. Oke, materi atau praktikum? Praktikum. Kemah apa pengembaraan? Pengembaraan. Yang ini paling susah nih. Pengembaraan. MU apa Munchen? MU. Oke. Akhirnya milih MU, aku kirain bakal bingung juga ya. Nah, makasih Mr. Tri atas waktunya. Nggak usah salaman ya, karena ini sedang pandemik. Dan buat teman-teman semuanya, nanti kita akan ada segmen yang sama, ngobrol santai bareng sama
next guestnya akan kita kasih tahu narasumbernya. Dan kita cukupkan sampai hari ini. See you in the next video. Bye.